Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika, NIM 34021902330, kelas Manajemen H, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini ada beberapa tugas, yaitu tentang apa itu SOP, manfaatnya, fungsi, tujuan, dan contoh, dan 5 contoh membuat SOP. Nah, di sini saya sudah menjelaskan dan atau mencari pengertian standar operational prosedur atau SOP menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mokijat 2008, standar operational prosedur adalah urutan dari langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut akan dilakukan berhubungan dengan apa saja yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa saja yang melakukannya. Yang kedua, menurut Cipto Atmoko 2011, SOP merupakan suatu pedoman atau acuan dasar untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan pekerjaan dan fungsi serta alat penilaian kinerja dari instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator secara teknis, administratif, dan prosedural sesuai fakta kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Yang ketiga, menurut Laksmi 2008, standar operasional prosedur adalah suatu set instruksi langkah demi langkah yang disusun oleh organisasi pekerja untuk melaksanakan operasi rutin. Yang keempat, menurut Silendra 2015, SOP merupakan dokumen berisi instruksi yang diperlukan tentang cara menyelesaikan proses kritis di perusahaan. Yang terakhir, menurut Jain, SOP merupakan proses dokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk diberikan secara konsisten setiap waktu. Selanjutnya, di sini ada beberapa manfaat SOP. Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Selanjutnya, fungsi standar operasional prosedur. Ada beberapa di sini. Yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Selanjutnya, di sini ada beberapa tujuan standar operasional prosedur. Yang pertama, untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik, keraguan,
duplikasi, serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan, untuk lebih menjamin pengguna tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dengan malpraktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. Sebagai dokumen digunakan untuk pelatihan, sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru. Selanjutnya di sini ada arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Ada beberapa, bisa dilihat. Nah, selanjutnya di sini ada contoh SOP. Yang pertama, contoh SOP masuk ruang server. Bisa dilihat ini. Seperti ini. Ada 6. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, contoh SOP pelayanan informasi publik. Bisa dilihat seperti ini. Ada 6 juga sama. Itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. SOP penanganan laporan pengaduan masyarakat. Contohnya seperti ini. Selanjutnya SOP yang kelima. Pengelolaan legalisasi, ijazah, dan SKHU. Contohnya seperti ini. Ada 7. Mohon maaf, yang tadi yang keempat, ini yang terakhir. Yang kelima, SOP surat masuk. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Dan juga ada 7. Nah, dari yang kelima, dari yang contoh kelima tersebut, saya ambil satu contoh SOP. Yang kelima contoh tersebut, saya ambil ini sistem operasional prosedur atau SOP pengelolaan legalisasi, ijazah, dan SKHU. Nah, di sini ada 7 kegiatan. Ada 7 kegiatan. Ada pelaksananya, ada kepala sekolah, sebagai TU, pemohon, mutu kelengkapan, waktu, output, dan juga ada keterangannya. Yang pertama, pemohon datang membawa berkas fotokopi ijazah atau SKHU disertai ijazah dan SKHU yang asli. Nah, di sini kita lihat, bisa kita mulai dari pemohon. Kelengkapannya ada fotokopi ijazah SKHU sesuai dengan aslinya, waktunya 5 menit, outputnya juga sama, fotokopi ijazah SKHU dengan aslinya. Nah, selanjutnya yang kedua, Subag TU mengecek kembali keabsahan ijazah atau SKHU yang akan dilegalisir. Nah, kita lihat simbol flowchart-nya ada di Kusbag TU. Kelengkapannya juga sama, waktunya 10 menit, outputnya juga sama. Nah, yang ketiga, pemohon mengisi buku legalisir. Kita bisa lihat panahnya adalah balik lagi ke pemohon. Kelengkapannya buku legalisasi, waktunya 5 menit, dan outputnya buku legalisasi yang telah diisi. Selanjutnya yang keempat, menandatangani berkas. Kita bisa lihat di sini di kepala sekolah. Ini simbol flowchart-nya. Kelengkapan juga sama, waktunya 5 menit, outputnya juga sama. Yang kelima, menstempel berkas di Kusubag TU. Contoh simbol flowchart-nya. Kelengkapan juga sama, waktunya sama, dan outputnya juga sama. Selanjutnya yang keenam, menerima berkas yang telah dilegalisasi dan menandatangani bukti pengambilan pada buku legalisasi. Di sini kembali ke pemohon. Contoh simbol flowchart-nya. Kelengkapannya fotokopi jasa atau SKHU sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir ETK. Waktunya 5 menit, outputnya bukti pengambilan telah ditandatangani. Yang terakhir, yang ketujuh, mengarsipkan berkas.
Berarti di sini sudah selesai dan contoh simbol pecatnya ada di sebuah TU. Nah, kelengkapannya fotokopi ijazah atau SKHU sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir ATK Outnya. Waktunya 5 menit. Outputnya fotokopi ijazah SKHU sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir siap untuk diarsip. Artinya ini udah selesai. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang sudah saya ambil dan analisis. Eh, Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dan kekurangan untuk menjelaskannya. Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum untuk warahmatullahi wabarakatuh.